Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Bertahan sampai dengan kesudahannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tujuan menentukan proses. Semakin mulia dan agung tujuan yang hendak diraih, kita harus lebih berani menjalani proses untuk ditempa dengan cara luar biasa. Cita-cita dan cinta adalah sesuatu yang sangat mulia dan patut diperjuangkan dengan segenap akal budi. Semakin tinggi cita-cita kita, semakin besar juga perjuangan yang harus kita tempuh. Surga adalah tujuan hidup kita setiap orang percaya. Untuk mendapatkan surga, kita harus mengalami berbagai ujian iman. Hanya pribadi yang teruji imannya lah yang layak masuk ke dalam surga. Iman yang matang harus mengalami proses pengujian dan pemurnian sampai akhir. Ujian hidup pada akhir zaman akan semakin berat dan sulit. Di tengah kesulitan yang kita hadapi akan muncul banyak tawaran. Misalnya menawarkan pertolongan atas penderitaan kita, minuman keras, narkoba, seks bebas, dukun, dan sebagainya. Pada akhir zaman akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, perselisihan antar agama akan terjadi sehingga orang-orang yang berbeda aliran kepercayaan akan saling memfitnah, membenci, dan menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun akan terjadi konflik antar anggota keluarga. Ada keluarga yang benci keluarganya. Bahkan tidak heran apabila kita masih sebagai pengikut Yesus, kita akan tetap dibenci oleh mereka yang tidak mengenal Yesus. Banyak orang yang tampil mengejek, nyinyir istilahnya sekarang, sehingga mereka berusaha membelokkan iman percaya kita dari Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang mau dibenci dan dikucilkan. Karena kalau dibenci, kita akan dijauhi dan dimusuhi oleh orang banyak. Itu sebabnya kebanyakan orang ingin menyenangkan hati semua orang, terlepas benar atau tidaknya, karena mereka tidak mau dibenci. Apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, dikucilkan, disiksa, dan dihianati. Sebagai orang Kristen, kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan menuntun kita dalam berkata-kata. Walaupun kita dibenci, sepatutnya kita setia dalam iman sampai dengan kesudahannya. Sebagaimana dikatakan oleh Mario Teguh, Tuhan tak akan memberimu masalah yang tak dapat kau selesaikan. Bertahanlah, ini semua juga akan berlalu. Benar sekali, semua permasalahan yang kita hadapi pasti akan dapat kita lalui kalau kita dapat bertahan dan mengandalkan Tuhan. Lord Chesterfield, seorang negarawan, berkata, bertahanlah dan tekun, dan mungkin Anda akan menemukan banyak hal yang dapat dicapai. Benar, kita harus bertahan untuk dapat mencapai apa yang kita inginkan. Surga adalah bagian yang kita cita-citakan, kita dambakan, kita imani untuk dapat kita raih dan sampai di sana bersama dengan anak domba Allah. Karena itu ibu bapak,
Mari kita tetap bertahan meski banyak yang membenci kita, meski banyak yang nyinyir kepada kita, meski banyak yang berusaha membelokkan iman kita, sampai dengan kesudahannya dan kita tampil menjadi pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Berkati kami tidak hanya sekedar menjadi para pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, di mana sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Walaupun banyak orang yang membenci kami karena kami adalah pengikut Engkau, karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bertahan sampai dengan kesudahannya. Kami berdoa untuk teman-teman yang senantiasa komit dengan channel YouTube ini. Engkau berkati mereka juga dalam setiap pekerjaan, usaha tangan mereka. Engkau yang menyertai berkati. Terpuji nama Tuhan. Saatnya kami mulai hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.